hijrahnya Rasulullah, hijrahnya Nahdlatul. Dari Pancor kemana? Ke Kalijaga. Kalau Rasulullah dulu dari Mekah kemana dulu? Ke Kuba dulu, ke Kuba. Nah, kalau NW dari Pancor ke Kalijaga, berarti Kalijaga bernama Kuba Nahdlatul Wathon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa insyur wahbaz wa ayyid nahdlatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita ta'zimi Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin Nahdlatul Wathon Kalijaga, Bapak Camat Kecamatan Aimal yang kita hormati, Bapak Kepala Desa Kalijaga, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muslimat, pilusus, ya, anggota Majelis Rijalus Saleh, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Patut kita untuk tetap bersyukur kepada Allah. Setelah ngaji kita ngaji lagi. Itu alamatul qabul minallah. At-ta'atu ba'da ta'ati qabulullah. Taat setelah taat, bagus setelah bagus, tandanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat yang pertama melalui salatun adatain, mudah-mudahan mengantarkan kita, semua kita bersama pemerintah kita, guru-guru kita, masyarakat, murid, untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita tahu bersama agar yang mendengar tidak salah paham makna dari Rijalus Saleh. Tadi beliau dikira disifatkan, ya. Seharusnya melapor tadi memberitahu, ya. Rijal itu murid, Soleh itu Datuk Soleh, bukan Rijalus Soleh, ya. Karena beliau tadi mensifatkan, karena panitia tidak menjelaskan latar belakang nama itu, ya. Seharusnya panitia menjelaskan sehingga tidak timbul harus diganti begitu, ya. Wajar beliau mensifatkan karena beliau tidak menjelaskan. Rijal itu tafsirnya murid-murid dari As-Soleh, yaitu datuk kita Tuan Guru Soleh. Harus beliau jelaskan biar beliau tadi tidak salah paham, supaya tidak dikasih di surga anti tadi. Nanti belum pulang-pulang ganti lagi. Ya. Sekali lagi, Rijal itu artinya At-Talamis, murid-murid datuk, ya. Soleh itu nama beliau. Nah, kita menyandarkan ke beliau yang soleh. Mudah-mudahan kita ikut soleh. Marangkat Imam Syafi'i, ndek ku soleh aku, lagu tepada pegawian dengan soleh. Itu doa dan harapan. Nah, begitu belum lagi. Setiap yang nyari melapor panitia nanti harus menunggu jelaskan itu. Ya, sepintas akan disalahkan memang, ya, akan disalahkan secara bahasa Arab, ya, sepintas, ya, kurang pas. Tapi kalau perlu mensyarahkan, nah, maka dia benar. Mulai jelasan lagu uli, ya, mulai jelasan lagu. Karena beliau adik kelas saya. Beliau satu-satunya dulu terpilih untuk berangkat ke Amerika melalui bahasa Inggris. Tapi kena perang di Yaman, tidak jadi. Ya, hanya beliau diam di Yaman, sekolah di Yaman jadinya. Makanya beliau pintar bahasa Inggris tadi kan. Ya, karena memang dia terpilih dulu.
CNTB, ya, melalui Ma'had Al-Quran wal Hadis yang lulus bahasa Inggris untuk mewakili mahasiswa ke Amerika Serikat. Tapi tidak ada nasibnya ke Amerika. Untung nak kiaman Amerika aja sang orang rausin alaun. Alhamdulillah. Yang kedua, jelas nggih? Rijal saleh supaya bisa menjawab lungguh. Nggih. Iya. Sekali lagi, rijal itu murid-murid beliau. Kita-kita ini, kita-kita. Saleh itu adalah pasangan beliau. Nama datuk kita. Nggih. Kalau kita jamakkan nanti berarti hilang beliau nanti. Rijalus Solihin, bukan lagi kembalinya ke datuk nanti. Karena soleh itu satu-satunya beliau, satu-satunya beliau. Dan menjadi murid Moseh yang paling minger. Nah, ketika kita mengadakan Muharram, yang kita ingat dua. Satu, hijrahnya Rasulullah. Yang kedua, hijrahnya Nahdlatul Wathon. Masih ingat belum, oke? No, ya. Hijrahnya Rasulullah, hijrahnya Nahdlatul. Dari Pancor kemana? Ke Kalijaga. Kalau Rasulullah dulu dari Mekah kemana dulu? Ke Kuba dulu, ke Kuba. Nah, kalau NW dari Pancor ke Kalijaga berarti Kalijaga bernamaku Kuba Nahdlatul Wathon. Pancor Mekahnya Nahdlatul Wathon, Kalijaga Kubanya Nahdlatul Wathon, Anjani Madinahnya Nahdlatul Wathon. Iya. Karena Maulana Syekh adalah warasatul anbiya, maka beliau juga kena korban hijrah itu. Kena korban. Karena kita pengikut Nabi harus siap. Diusir, siap. Ya. Ini yang kedua. Tidak boleh kita lupa sejarah. Banyak alternatif dulu. Apakah dipindah ke Polombo NW itu? Ya. Ke Suralaga, ke Kembang Kerang, ke Merta, ke Kalijaga. Ternyata tidak terpisah dengan kehebatan pendiri Darus Sholihin. Tidak terpisah. Karena beliau satu-satunya murid Moseh yang minger, dan juga paling minger juga satu-satunya pondok pesantren. Suralaga kecil tidak cukup. Tengguru sadar dulu. Kembang Kerang juga sedikit, kecil. Mertapau juga kecil. Polombo juga kecil. Yang bisa menghampiri, ya, Pancor dulu adalah Kalijaga. Karena madrasahnya sudah banyak. Bisa menampung murid-murid yang pindah dari Pancor ke Kalijaga. Sudah, itulah kemingeran Datuk Kalijaga. Makanya beliau bergelar minger nomor 1. Tidak hanya dari ilmu, tapi dari perjuangan beliau. Madrasah yang beliau buat banyak. Seolah-olah beliau tahu NW akan pindah ke Kalijaga, maka kita buat dulu madrasah yang banyak. Ya, karena dulu sebelum pemekaran Kecamatan Lenek, semuanya satu dulu. Ya. Alhamdulillah. Ternyata kemengeran Datuk Kalijaga, ya, mampu menjawab kekeramatan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Harus belum ingat ini sejarah ini. Karena bahasa Moseh dulu sejelek-jelek orang yang melupakan sejarah. Terutama jamaah kami Kalijaga, tidak boleh lupa sejarah. Bagaimana Pelungguh dulu. Saya kemana-mana banyak mendengar bagaimana pemurahnya jamaah kita Kalijaga. Terkenal dengan cecengen daino. Weh. Selapo dengan nyebut cecengen daino. Wah Allah. Luar biasa. Ya. Pantesan Maulana Syekh menunjuknya di sini. Begitu orang menderita pindah. Kalau tempat itu susah lagi kan susah juga. Ternyata Pelungguh luar biasa. Cocok dengan Al-Ansor, ya. Penduduk yang banyak menolong. Karena datuk kita memang penolong. Tetunggi? Alhamdulillah. Kenapa kita buka majelis Rijalus Sholeh? Tuna jasa dari beliau yang sudah banyak membuka majelis ini. Lamun namate itu salah itu. Si jari murid ini salah itu.
Bukan orang-orang yang tidak paham salah. Kita yang bisa itu salah. Pelungguh yang bisa itu salah. Ya, ketika kami mengajak, kami tidak ada niat mengajar pelungguh, tidak ada niat. Hanya kita diskusi saja. Kita sharing saja. Alhamdulillah. Sering tiang siarkan pelungguh Kalijaga ini. Dekat-dekat toa-toa di dula ilak berketuan ni dia. Iya. Selalu saya bangkitkan orang-orang luar dengan mental pelungguh yang di sini. Coba dapat dengan Kalijaga, dia kena tua-tua berketuan doangnya. Sehingga yang lain bangkit untuk bertanya. Di mana-mana majelis tiang buka harus ada tanya jawabnya. Harus. Sekalipun ada beci-beci, harus ada tanya jawabnya. Dan ternyata memang untuk menampung aspirasi. Karena orang ngaji tidak mungkin satu masalahnya, banyak masalah. Ternyata itu bisa dijawab dengan tanya jawab. Iya. Sampai di tempatnya Ustaz Tarbini kita dibatasi. Ustaz kita ngaji sampai isya katanya jamaah. Tapi ternyata jamaah itu yang bertanya sampai jam 9. Tekembe ya endah. Saya tanya beliau, sudah telat jat? Alur ke Yamil aja. Terus wah. Hanya terus juga. Ya, alhamdulillah. Antusias pelungguh yang memang senang ngaji dari datuk kita. Ya, pelungguh mewarisi kesolehan dari pendiri Pondok Pesantren Darus Shalihin. Ya, Darus Shalihin. Kalau solehinnya sudah semua, sudah. Beliau tidak melepas kita. Solehin itu beliau dan kita semua. Amin. Beliau, ya. Tetapi kalau rijalus soleh, soleh itu hanya beliau. Hanya beliau. Tidak boleh diganti lagi. Kalau Darus Shalihin, nah, telah yang mari. Rijalus soleh. Kalau dalam ilmu hadis, rijal itu ulama-ulama perawi hadis. Kalau rijal dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pemimpin. Insyaallah, ya. Banyak bakal pemimpin kita. Ya. Itu makna rijal, ya. Rijal. Kalau dalam ilmu tasawuf, rijal itu adalah orang-orang yang gaib di bidang makrifat, terutama ulama-ulama tasawuf. Bergelar ar-rijal. Rijalul gaib, ya. Banyak maknanya, ya. Tuh, makanya perlu disusun catatan-catatan berbentuk buku lah. Rijal soleh harus membentuk sejarah itu, ya, sehingga tidak lupa lagi. Ya, perlu menjelaskan duluan, karena akan banyak orang yang datang ke sini. Sepintas kalau sudah dijelaskan, sudah satu sudah. Tadi itu bagian dari ketidakpahaman beliau. Bukan tidak ngerti, cuma tidak dijelaskan latar belakang. Wajar-wajar, ya. Jangan salahkan asap kalau kita memang membuat api, gitu kan? Jangan salahkan orang memfitnah kita kalau kita duluan membuat sebabnya. Paham dong, nggih? Ya, sekali lagi, ya, jangan kita lupa sejarah. Kalau mengingat Muharram, kita ingat sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Sekaligus kita mengingat sejarah hijrahnya Nahdlatul Wathon tahun 2000 dulu di bulan Muharram. Leka-leka dengan dia, ya Allah, luar biasa, ya. Bagaimana Pondok Pesantren Darus Shalihin mampu menampung. Ada SMP, masukkan di SMP. Ada SMA, masukkan di SMA-nya. Seolah-olah sudah tidak ada kekurangan di sini. Cukup semua. Sekalipun kurang-kurang sedikit, ya wajarlah karena beliau sebagai murid yang diisi oleh gurunya, ya. Tapi luar biasa. Alhamdulillah. Sambutan jamaah Kalijaga yang dijempol luar biasa. Makanya bergelar kaum Ansor. Orang yang hijrah disebut muhajirin. Jamaah Kalijaga bukan anjen itu yang Ansor, bukan. Seharusnya lagu beremben tadaka maran lulun tebu jari Ansor, dagang topat jari Ansor, munabati jayenda. Tapi pelungguh lah Kuba sekaligus kaum Al-Ansor. Alhamdulillahirabbil. Ya, kami tambah sedikit aja Pak Camat, nggih. Ya. Makna hijrah ada dua. Ada makna bahasa, ada makna syar'i. Dan ada yang lebih dalam lagi namanya makna maknawi, yang disebut dengan makna hakikat itu. Ya. Makna bahasa
Hijrah hatinya meninggalkan, memutuskan, menjauhkan, berhenti. Itu makna hijrah. Ya. Sedangkan makna syar'inya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau harus hijrah? Demi menyelamatkan umat dan agama umat. Kalau beliau ingin berperang, beliau tidak perlu berperang, cukup berdoa kepada Allah karena doanya makbul. Ya Allah, selesaikan orang-orang Mekah ini, bunuh semua. Kalau beliau berdoa begitu, siapa yang akan menjadi penduduk Mekah nanti kalau mati semua? Makanya beliau lebih baik mengalah. Itulah konsep busur, konsep panah, konsep orang nanam padi, mengalah tapi berhasil. Dengan nanam baju apa pemudi? Ngalah apa maju? Ngalah. Menang? Menang. Panah, maju apa mundur? Panah. Mundur apa maju? Mundur. Menang? Menang. Termasuk tarik tambang. Yang menang, yang maju apa yang mundur? Yang mundur. Ternyata kemajuan tidak harus kita maju semua. Kalau memang penting kita mundur demi kemenangan, harus kita mundur. Sehingga lahirlah bahasa ngalah lagu menang. Itulah konsep yang dipakai Rasulullah, dan itulah konsep yang dipakai Nahdlatul Wathon. Ya, bisa selesai itu semua. Ya, tapi kena ya akan menimbulkan mudarat baik di sana maupun di sini. Akibatnya makna yang tidak bagus. Lebih baik mengalah sebuah kemenangan. Ya, itulah perjalanan Nahdlatul Wathon. Cocok diadakan tiap tahun ini. Sekaligus juga memaknai sejarah Kalijaga. Tidak hanya sejarah Rijalus Soleh, karena Rijalus Soleh tidak lepas dengan Kalijaga. Alhamdulillah disambut baik oleh Pak Camat tadi. Beliau menjanjikan semen, cuma pilih jaga. Mudah-mudahan bega anda. Insyaallah. Itulah pemimpin yang religius namanya. Beliau tangkap dengan ya kemauan masyarakatnya, siap membantu. Itulah pemerintah. Ya, cuma di mana nanti kita musyawarahkan. Kalau di sini mungkin tidak cukup, di mana mungkin. Ya, mudah-mudahan Pelunggu bisa rembuk. Ya, tidak lepas dari pondok pesantren. Ya, Darus Sholihin untuk mengenang ya jasa besar dari pendirinya Datuk ya Soleh Kalijaga. Masya Allah. Tidak lepas itu. Ya, semua sifat-sifat baik yang Pelunggu miliki di sini itu adalah cahaya yang memancar dari cahaya guru besar kita, Tuan Guru Ahmad Soleh Al-Mustafa. Alhamdulillah. Andai kata Pelunggu dulu tidak disuruh bersabar, mungkin yang merusak etikat Ahlussunnah sudah Pelunggu serang. Tapi karena Pelunggu mati sama gurunya, makanya Kalijaga tetap tenang-tenang saja. Damai dengan sifat-sifat damainya. Alhamdulillah. Ditambah lagi beliau ya, Tuan Guru Sahdi tidak pernah lupa sejarah semuanya. Beliau juga ya sanggup menyebarkan. Kalau beliau tidak keluar, tidak berdiri pondok beliau. Beliau bersyukur juga bisa ya meninggalkan agar Kalijaga juga bisa mandiri. Beliau satu-satunya murid yang dekat juga dari beliau. Beliau tidak pernah lupa bagaimana hebatnya beliau. Ya, hebatnya beliau. Kira-kira begitu. Paham gitu? Ya, kena waktu. Waktunya mas sekalian. Ya, itu makna dari hijrah secara bahasa. Hijrah secara agama sudah. Nah, tinggal yang penting sekarang apa makna hijrah secara hakikat. Iya. Kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Al-muhajir man hajar Allah. Orang yang sebenarnya hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak ada artinya kita berpindah tempat. Kalau pegawaian saya kali saya. Tidak ada artinya kita hijrah. Seharusnya hijrah tempat, hijrah juga pekerjaan. Kita sanggup meninggalkan apa yang benar dalam Islam. Itu maksud dari hadis tadi. Al-muhajir man hajar Allah. Hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang sanggup meninggalkan larangan Allah. Kalau tempat itu tidak ada yang rajin sholat, kita pindah
ke tempat yang rajin sholat. Dia nomor dengan timah Malaysia. Itu ini sembahyang. Tiba Malaysia malik. Pada mereka akal ini sembahyang itu malik. Itu bukan hijrah namanya. Satu kali satu. Iya. Yeah. Banyak tujuan orang berhijrah untuk memperbaiki ekonomi, untuk memperbaiki sifat, untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki perjuangan, untuk memajukan Islam agar sampai kepada maknanya al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ya. Yang kedua, berdasarkan hadis juga, al-muhajir man hajara minas sayyi'at. Hijrah adalah orang yang sanggup meninggalkan kejahatan-kejahatan. Kalau dia kebetulan berada di lingkungan jahat dan juga ikut berbuat jahat, dia mau berhijrah, tinggalkan semua kejahatan itu demi menyongsong masa depan. Sejelek apapun orang hari ini, sama harapan kita untuk baik di masa depan. Sebaik-baik orang hari ini, sama masa lalu kita juga pasti ada kelam. Kita tidak boleh putus asa. Sehebat apapun orang hari ini, mungkin dia juga punya masa lalu yang tidak baik. Sejelek apapun orang hari ini, sama harapan kita untuk menjadi baik masa yang akan datang. Tentu ke? Tentu ke? Iya. Alhamdulillah. Iya. Tapi perlu kita ingat, jangan kita terlalu lalai lah, ya. Lalai masa depan diri. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan masa depan. Tidak semua orang. Ya, makanya dalam bahasa jangan terlalu mikirkan masa lalu, karena masa lalu tidak mungkin kembali lagi. Jangan terlalu banyak berharap dengan masa depan. Belum tentu kita semua bertemu dengan masa depan. Mana yang kita pikirkan, yang sekarang kita hidup ini. Kita sedang sehat, kita sedang muda, kita sedang rajin ngaji. Mari kita istiqomah dalam kebaikan itu. Itulah yang bisa kita nikmati. Ya, hari ini kita sedang baik, alhamdulillah. Kita berdoa andai kata sampai masa depan, jangan sampai berubah kebahagiaan ini. Jangan sampai berubah kebaikan ini. Jangan sampai berubah keistiqomahan kita rajin ngaji ini menjadi orang yang lebih kendor. Kita kembali bercerita Nabi Isa pernah melewati orang-orang tua. Ya ma'syar syuyukh, inna zar'a iza abyadu wa yabisa washtadda qaruba hasadu. Dengan toa-toa, sesungguhnya tanaman-tanaman itu kalau sudah putih, sudah kering, sudah tua, rapat masa panennya. Nyur munagoro rapat ke? Padi munagoro rapat. Ya, jagung munagoro rapat. Tong Aceh muna masak rapat ngombe. Rampet nembau. Sadari dia toa ini ke? Sadar belum ke toa ke? Rapat nang ngombe. Rapat na mati, alhamdulillah. Iya, harus tersadar. Nah, pada sadar ta dengan meyakini Allah Maha Tahu. Apakah perlu kau yakin sekarang Allah melihat kita ngaji? Yakin? Kalau enggak kita ngaji dilihat enggak? Dilihat juga. Kalau kita tidur? Dilihat. Andai kata berbuat jelek, nauzubillah, dilihat enggak? Dilihat. Berani enggak perlu berbuat jelek dilihat Tuhan? Berani ke? Nih teban. Nah, kalau ini ilmu tasawuf sedikit saja perlu pegang. Ini lalu. Allah perlu yakini melihat apapun gerak-gerik kita. Jangankan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan bagaimana hari itu menyaksikan. Ya. Qala al-yaum, berkata hari ini. Ya bena Adam, ana yaumun jadid. Lalu bilang kelema namun ngono. Hari itu tiap terbit matahari langsung dia bicara. Ya bena Adam, wahai manusia, ana yaumun jadid. Saya ini hari yang baru untuk Anda. Ana ala zalika syahid. Saya siap menjadi saksi apapun yang Anda lakukan. Itu kata hari. Ya, kembali tahu tanggawi salah, wah angkat tahu nodong le jelono. Dalam rumah juga dia tahu. Di dalam koko juga dia tahu. Dimanapun kita berbuat baik, berbuat jahat, dilihat oleh hari di mana kita hidup.
apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu yang kita syukuri. Tapi betapa sedihnya tempat-tempat ibadah ketika pelungguh meninggal dunia nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min mayyitin illa bakat musallahu aw mas'idu amalihi. Dinara supo dengan mati, kecuali tempat sholatnya itu akan menangis. Tempat pelungguh sholat itu akan menangis. Le bangkat atau dewa sembayang, nangis ya. Le kantor atau udah sembayang, nangis. Iya. Beja atau pelungguh sembayang akan menangis. Apa yang ditangisi? Mendenara ngadu ya Malik wah. Denara naunya sembayang Malik sehingga bosnya mati. Ya, ini bapak nih. Bila aja kata sembayang beliau nih. Tuh kelayatan dait kudu beliau nih. Dia kan tua-tua. Makanya tiang berpesan belum niatan cari obat be layatan ini. Nggih, alhamdulillah tetap sehat nih. Innamal a'malu bin. Alhamdulillah, pelungguh itu luar biasa. Ya. Tuh, iya tuh sunat terpindah sembayang ini. Sembayang wajib, sembayang sunat terpindah ini. Apa tujuannya? Agar nalui nyaksi yang itu si sembayang ini. Nalui itu sembayang. Wah itu. Di kantor sembayang, di Bali bayang, di peken. Ya, lah bukan ada waktu. Lah mun tuli buih waktu sembayang le peken. Kemudian sembayang le koko dua laun eler di daun. Ya. Apa juga yang menangis? Pintu di langit tempat amal kita naik itu akan menangis. Kenapa dia menangis? Mendengar tayak Malik. Sedih ya dengan bagus, nggih. Begitu banyak tempat pelungguh sholat menangis semua. Lamun nalui dengan nangis ini teh. Bagus atau lengeh? Bagus atau lengeh? Bagus dengan ini. Munalui dengan nangisinnya. Lalu munalui dengan ririk le matin teh. Bagus apa cengeh? Cengeh. Insyaallah. Akan ini nalui lalu tahu dan gawe lengeh angka. Balik tu main dum, balik tu malik betaruh dum bilang balik. Besalapu Bali berhiri, nah pelotin ke Jawa ni. Selapu tahu dah main dum minus riri terus. Selapu nah, tahu main dum taruh gantung botol. Tahu main dum gantung bateri. Tahu main pantok sandal lili. Ya Allah, ini kanggo betaruh doang ini. Angka mana mati berhiri tahu tak ini. Nauzubil. Insyaallah, jangan kami kali jaga kena kerana pelungguh mengaji. Banyak asati sebanyak tuan guru anda tama. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itulah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi. Ya, tempat ini Pak Camat sudah janji. Kuncinya ada telu. Ya, singgah, sapa, sukses. Begitu. Itu, ya, 3S. Tahu udah singgah ke? Kerang-kerang ketu. Kedua sapa, beketuan-tuan. Besemen Pak Camat ngenda. Ya itu ilmu sukses itu 3S singgah sapa sukses dengan nagi no kerang ketu berhasil ya sudah beliau janji mana-mana ketu napi arang na semen paham ya paham beliau insyaallah nggih insyaallah karena pemerintah kan karena banyaknya kegiatan beliau bukan beliau ndak ingat cuma ya lupa nggih karena banyaknya kegiatan nanti lewat Pak Desa. Beliau juga saksi nggih. Lalu nilai beliau jadi saksi nemilu seperjuangan anda. Insyaallah, nggih. Insyaallah. Karena IAIP Pak Desa saja. Iya, karena beliau sekarang melebarkan sayap. Turut bangkit unima gede yang beliau ternyata aman, ya. Sekarang banyak yang buat rumah di dekat-dekat beliau. Insyaallah kali jaga nyambung dengan Paru Banyar nanti. Insyaallah, nggih. Amin ya rabbal. Hanya itu saja kami menambah sekalian. Mudah-mudahan semangat hijrah ini ya betul-betul kita sambut. Mari kalau pelungguh saya yakin bukan hijrah dari jelek ke baik, bukan, cuma kurang ke lebih doang. Masih kurang berjamaah sila, kurang layatan sila, kurang beramal sila, entah kurang, mari kita lebihkan ya. Mari kita lebihkan, kita ramaikan di majelis-majelis ya. Bapak Tuan Guru di musala-musala itu pelungguh nyata ngadirin majelis ya Datuk Titi. Ini ada kita tiang aja apa lalu itu aja nih tanggal lanjut
Tang. Kena aget beliau. Karena tiang pernah bertemu di alam itu. Kena ini terus kena bahasan beliau. Lihat tiang beban, lihat tiang sebenarnya. Ya. Ya, kena ini bahasan beliau. Kanji bahasa kelijaga. Kena ngana girang beliau kena. Nah, kena ini ngana. Iya, terusang ngana. Nah, tinggal pelunggu. Nerusang atau ndek? Nah, ngajuli rame-rame ngano. Ya, kita lanjutkan. Karena beliau betapa senangnya melihat kita jadi murid-murid beliau. Beja tahun dapat saling diskusi itu yang nggih. Ya. Tuh mudah-mudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Hanya niki yang bisa tiang sampaikan menyambut Muharram. Mari kita tingkatkan amal soleh kita, semua kebaikan agar kita tidak salah menjadi warga Inui. Karena dasar kita Nahdlatul Wathon pastabikul. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Di bawah di belakang datuk kita yang di sini, di bawah pendiri Nahdlatul, kita bersama-sama dari dunia sampai akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.